Baik, sebelum melakukan tindakan pertolongan persalinan ataupun resusitasi daripada bayi baru lahir, maka perlu diketahui terlebih dahulu riwayat antenatal daripada ibu dan juga bayi, yaitu berupa apakah bayi cukup bulan, apakah memiliki komplikasi selama masa kehamilan ataupun pada saat persalinan, dan juga apakah mengalami ketuban pecah dini dan sudah berapa lama mengalami ketuban pecah dini apabila memang mengalaminya. Kemudian pada buku antenatal dari pasien di sini disebutkan bahwa bayi di sini sudah cukup bulan, kemudian tidak ada riwayat komplikasi ataupun ketuban pecah dini. Lalu selanjutnya di sini saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak keluarga daripada pasien tindakan-tindakan apa saja yang kemungkinan akan dilakukan atau yang akan dilakukan. Baik Bapak, perkenalkan saya dengan Dr. Tarisa, dokter yang akan bertugas dalam melakukan pertolongan persalinan terhadap ibu atau istri dari Bapak, yang dimana di sini saya juga akan membantu untuk melakukan tindakan pertolongan resusitasi terhadap anak Bapak nantinya apabila memang dibutuhkan. Nah sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Iya dok, saya bersedia. Baik, kemudian untuk selanjutnya, di sini saya akan mempersiapkan alat dan juga bahan terlebih dahulu. Alat yang pertama yang saya siapkan adalah bagian dari termoregulasi, yang dimana sebelumnya saya sudah melepaskan terlebih dahulu perhiasan saya ataupun jam tangan saya. Di sini saya akan menghidupkan infant warmer 30 menit sebelum melakukan tindakan. Kemudian di sini saya menyiapkan 3 buah handuk, di mana satu handuk ini bertugas untuk sebagai penganjal untuk membantu posisi bayi agar tetap menghidung. Kemudian 2 handuk lainnya digunakan untuk mengeringkan bayi. Kemudian saya juga menyiapkan yaitu berupa topi dan juga plastik, lalu juga ada inkubator transport. Lalu selanjutnya adalah alat untuk jalan napas atau airway, di mana di sini saya menyiapkan berupa suction dengan ukuran 8F atau 10F atau 12F yang nanti disesuaikan dengan berat badan daripada bayi. Kemudian ada juga laryngoskop, kemudian selang EKT dengan ukuran 2,5, kemudian 3,5 ataupun 4 yang nanti disesuaikan dengan berat badan pada bayi. Kemudian selanjutnya ada juga alat penghisap dan juga meconial aspirator. Lalu untuk bagian breathing, di sini saya menyiapkan berupa BMS dan juga PEEP, kemudian tipis atau CPAP, kemudian ada juga sumber oksigen. Lalu untuk selanjutnya bagian circulation, di sini saya menyiapkan berupa speed ukuran 1 cc, kemudian 10 cc, kemudian normal salin 0,9%, dan juga untuk mempersiapkan alat untuk nantinya kita lakukan apabila memang diperlukan, yaitu kateter umbilikus. Lalu untuk obat-obatan sendiri yang dipersiapkan berupa epinefrin, dopamin ataupun dobutamin. Lalu untuk alat evaluasi ada berupa stetoskop, kemudian glukometer, manometer, termometer, dan juga stopwatch. Baik, selanjutnya di sini saya akan membagi tugas terlebih dahulu dengan penolong lainnya. Di mana di sini saya bertindak sebagai penolong pertama yang akan melakukan bantuan berupa airway dan juga breathing. Penolong kedua akan melakukan resusitasi bagian circulation, dan penolong ketiga bagian draft. Kemudian di sini saya akan melakukan tindakan persiapan diri berupa aseptik dan juga APD. Sebelumnya di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan air mengalir dan juga sabun sebanyak 6 langkah. Yang pertama di sini saya menghidupkan terlebih dahulu, kemudian memakai sabun hingga bagian siku, kemudian cuci tangan dengan 6 langkah, kemudian membilasnya. Kemudian di sini saya akan memakai apron yang sudah steril. Kemudian saya akan memakai masker. Lalu saya akan memakai sarung tangan steril. Lalu selanjutnya di sini saya akan mulai untuk melakukan langkah awal terhadap bayi baru lahir. Setelah 15 menit, bayi sudah lahir, yaitu bayi perempuan dengan berat 3.000 gram, kemudian sudah menangis secara spontan dan juga kuat.
Di sini dapat dilihat yang pertama kita lakukan adalah apakah bayi menangis secara spontan dan juga apakah memiliki tonus yang baik. Di mana di sini bayi sudah menangis dengan kuat dan juga lakukan sedikit pergerakan yang artinya memiliki tonus yang baik dan juga menangis secara spontan. Kemudian untuk berat badan sendiri sudah 3.000 gram dan juga cukup bulan yang artinya di sini kondisinya bayinya dalam keadaan yang bugar. Lalu setelah itu kita menaruh bayi pada infant warmer dengan posisi yaitu menghidung. Kemudian setelah itu kita akan membersihkan terlebih dahulu jalan napas daripada bayi dengan menggunakan suction yang disesuaikan dengan berat badan daripada bayi yang terlebih dahulu dihubungkan pada alat penghisap. Lalu kita bersihkan terlebih dahulu dari mulut bayi, baru kita ke hidung kanan dan lubang hidung sebelah kiri. Setelah melakukan suction, di sini kita akan mengeringkan bayi terlebih dahulu dengan menggunakan handuk yang pertama tadi ke seluruh bagian tubuh daripada bayi. Kemudian sambil melakukan rangsangan taktil pada bagian punggung, kita keringkan pada bagian kepala juga, kemudian pada bagian punggung. Sambil melakukan rangsang taktil dengan cara mengusap pada bagian punggung, kemudian juga bisa membentuk-bentukkan pada bagian kaki. Baik, setelah melakukan pengeringan, kita pisahkan terlebih dahulu handuk yang sudah terpakai tadi. Lalu membersihkan kembali, kemudian kita taruh pada tempat kotor. Setelah melakukan rangsang taktil, kita melakukan evaluasi dengan menggunakan alat bantu stetoskop, yaitu untuk mengevaluasi baik itu denyut jantung, suara nafas, dan juga kita akan melihat warna kulit daripada bayi. Kita terlebih dahulu selama 6 detik. Kita letakkan pada bagian ictus cordis daripada bayi. Lalu kita lakukan selama 6 detik. Kemudian kita mengutuk-utukkan seberapa banyak nadi yang kita dengar selama waktu 6 detik. Baik, sudah 6 detik. Kemudian di sini didapatkan bahwa bayi sudah bernafas secara spontan, tidak ada megap-megap. Kemudian untuk denyut jantungnya yaitu sebesar 110 kali per menit. Kemudian di sini untuk warna kulitnya sendiri berwarna pink yang artinya sudah bagus dan sudah baik. Kemudian bila ada mekonium pada bayi bugar ini, maka kita akan melakukan pembersihan pada bagian mulut dan juga hidung dengan menggunakan alat bantu suction tadi yang sudah disambungkan dengan bagian alat penghisap tadi. Baik, selanjutnya adalah karena bayi dalam kondisi yang bugar dan memiliki denyut jantung yang sudah baik dan juga nafas yang sudah baik, kemudian di sini kita akan melakukan langkah yaitu stable, di mana kita akan memeriksa mulai dari S yaitu gula darah sewaktu daripada bayi dengan kisaran normal yaitu 50 sampai dengan 110. Kemudian juga kita melakukan pengecekan dengan menggunakan termometer pada bayi dengan kisaran normal yaitu sebesar 36,5 sampai 37,5. Lalu untuk airway kita pastikan tidak ada sumbatan, di mana di sini terlihat bahwa tidak ada sumbatan pada jalan napas bayi. Kemudian selanjutnya yaitu blood pressure, yaitu untuk mengetahui tekanan darah daripada bayi bisa menggunakan manometer apabila memang ada, namun bisa menggunakan juga CRT. Kita melakukan CRT. Baik, pengisian kapiler sudah kurang daripada 2 detik yang artinya sudah bagus. Kemudian selanjutnya adalah untuk melakukan tes laboratorium apabila memang diperlukan dan juga melakukan KIE terhadap ibu ataupun keluarga daripada bayi. Terlebih dahulu saya akan mulai dengan handuk tadi dan memberikannya kepada ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini terhadap ibu dan melakukan rawat gabung sambil juga di monitoring oleh staf-staf yang ada. Kemudian kita akan melakukan KIE kepada ibu. Sudah diberikan kepada ibu. Baik ibu, di sini bayinya sudah lahir dengan normal, sudah sehat, tidak ada masalah pada bayinya. Untuk nafasnya juga normal, warna kulit juga normal. Kemudian untuk denyut jantungnya juga normal ya ibu. Secara keseluruhan semuanya dalam keadaan normal.
Baik Ibu, kemudian saya izin untuk membersihkan tangan dan juga badan terlebih dahulu ya. Kemudian kita membersihkan diri. Pertama kita melepas terlebih dahulu APD kita. Kemudian melepas apron. Kemudian melepas masker. Kemudian melakukan cuci tangan 6 langkah sampai dengan siku. Tadukkan keran. Kemudian bersihkan. Baik, untuk ini lakukannya sudah selesai.